tren apa ini? Kalau ini atau ini? Dalam video kali ini saya akan membahas 3 cara mudah untuk membaca tren. Apa saja? Mari kita simak video lengkapnya. Selamat datang, saya Yoga Gilang dari Trading Plan Yoga. Dalam video ini saya akan membahas 3 cara mudah untuk membaca tren. Ya, apa saja? 1. Teman-teman bisa membaca tren menggunakan trend line atau garis ya. Yang kedua bisa menggunakan indikator seperti moving average, RDX dan lain-lain. Dan yang ketiga, teman-teman bisa membaca tren menggunakan price action atau tanpa indikator sama sekali, hanya murni membaca pergerakan harga tersebut. Selain itu, di dalam video ini saya juga akan memberikan contoh bagaimana ciri-ciri tren tersebut berakhir atau bagaimana ciri-ciri perubahan tren ya, entah itu dari uptrend ke downtrend atau uptrend ke sideways dan sebagainya. Nah, setelah itu saya akan memberikan tips ya, atau bukan tips ya, memberikan pendapat saya mengenai mana sih ya cara yang terbaik dari ketiga cara tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama, cara membaca tren menggunakan trend line atau garis. Ya, untuk membaca tren menggunakan trend line, teman-teman cukup menarik garis dari low ke low atau dari high ke high seperti ini ya. Saya contohkan, ini misalnya low dari sini, kita tarik low ke sini ya, maka akan menghasilkan garis seperti ini. Ini dari low ya, dari low ke sini, low ini kita tarik ke low sini teman-teman. Nah, kita tarik ke low sini, dari low sini kita tarik ke low sini, maka trendan akan terbentuk seperti ini. Atau kita bisa juga dari sini ke sini ya, kita menghubungkan dari titik terendah ini ke titik terendah ini. Oke. Dari contoh ini kira-kira harga bergerak naik atau turun? Naik ya, sudah jelas ya. Nah, untuk menggambar trend line ini ada 2 jenis ya teman-teman, tapi yang paling sering digunakan adalah menggaris dari low ke low, atau teman-teman bisa juga menggaris dari close ke close ya, close candle ini ya. Untuk mempermudah ya, close candle kan di sini, kita zoom. Nah, ini close candle bearish terakhir ya, close candle turun. Nah, untuk mempermudah dalam pelajaran kali ini, kita menarik garis dari low ke low aja supaya lebih mudah, karena memang yang paling sering digunakan itu tarik garis trendline dari low ke low seperti ini. Nah, ini dinamakan uptrend ya teman-teman, karena pergerakan harga semakin tinggi. Kalau downtrend bagaimana? Kita ambil contoh lagi. Nah, seperti ini, kita tarik dari high ke high. Ini high, kita tarik high ini ke high ini ya, jadi akan menghasilkan garis seperti ini. Atau teman bisa tarik dari sini ke sini juga bisa ya, dari high ini ke high ini ya. Nah, dari gambar ini bisa dilihat pergerakan harga semakin turun, maka
pergerakan harga ini disebut downtrend ya teman-teman. Sekarang uptrend sudah, downtrend sudah, terus kalau sideways bagaimana? Mari kita cari lagi contoh sideways-nya. Ini ada lagi contoh sideways. Sideways ini pada umumnya minimal tersentuh 2 kali gerakan dalam nilai yang hampir sama, seperti ini. Pergerakan ini dikatakan sideways. Kenapa? Karena nilai ini tersentuh sebanyak minimal 2 kali ya, bahkan ini tersentuh 3 kali. Kalau ini yang di area low ya, ini area high yang tersentuh 3 kali, area low tersentuh 2 kali. Nah, bedanya apa mas kalau uptrend sama downtrend tadi? Bisa kita lihat kalau downtrend tadi kan ini high-nya dengan high ini semakin rendah. Lihat teman-teman, high ini dengan high ini semakin rendah, maka dikatakan sebagai downtrend. Kalau ini low ini dengan low ini kan semakin tinggi, maka dikatakan uptrend. Kalau di sini ini kan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, betul ya? Ini nilainya hampir sama, tidak harus pas, tidak harus tepat, tapi merupakan area. Nah, kalau pergerakan seperti ini dikatakan sideways atau tidak ada trend. Nah, sekarang bagaimana caranya mengetahui kalau trend itu sudah di break atau trennya sudah ganti dari uptrend jadi downtrend atau dari downtrend jadi uptrend? Nah, bisa kita lihat di sini contoh awal tadi ya. Nah, ini ya, pergerakan harga dikatakan uptrend jika low semakin tinggi. Nah, jika uptrend ini bisa dikatakan tidak valid atau dari uptrend bisa berubah menjadi downtrend itu jika harga sudah menembus trend line-nya. Ini harga sudah menembus trend line ini. Mana nih? Harga sudah menembus trend line ini. Nah, ini kok besar banget ya. Nah, harga sudah menembus trend line ini. Kalau ini kan harga menyentuh support, ini bisa kita sebut sebagai support ya teman-teman, support berdasarkan trend line. Nah, ini kalau sudah tembus ke sini, maka uptrend ini bisa dikatakan sudah tidak valid lagi atau uptrend sudah tidak ada. Kemungkinan kalau trend sudah di break, kemungkinan harga akan cenderung sideways terlebih dahulu sebelum dia menentukan mau naik lagi atau balik turun. Nah, seperti contoh ini, ketika harga break di sini, ya teman-teman, ketika harga break di sini, maka uptrendnya sudah tidak ada lagi, tidak valid. Kita bisa lihat harga tidak turun, naik juga tidak, cenderung naik turun di arah sini ya. Ini bisa dikatakan sideways juga, tapi cenderung lebih ke pola yang akan kita bahas di video yang lain. Nah, untuk kali ini dari uptrend kita break, lalu kita cuma naik turun. Ini bisa dikatakan sideways ya. Dari uptrend kita tidak langsung menjadi downtrend dalam contoh ini. Dalam contoh ini ketika uptrend break, kita harga membentuk sideways. Nah, contoh lagi yang ini coba. Nah, ini sudah membentuk uptrend.
ini kan. Nah, harga dikatakan break, ini kan downtrend ya teman-teman. Harga dikatakan break dari downtrendnya jika harga break dari area resisten trendline ini. Ini harga kan break ke atas. Nah ini kalau yang contoh tadi kan begitu harga break dia berubah menjadi sideways. Nah kalau ini berbeda, kalau ini break dia langsung naik up, langsung naik ke atas ya. Jadi ini adalah contoh perubahan tren dari downtrend ke uptrend. Kalau yang tadi sebelum ini adalah dari uptrend ke sideways. Dan sekarang kalau sideways, nah harga dikatakan break dari sideways atau sideways tersebut dikatakan tidak valid jika harga menembus salah satu resisten atau support ya. Untuk supportnya berarti kita berada di sini, ini support dan ini area resisten, ini area sideways-nya ya. Nah ketika harga break dari support maka sideways ini dikatakan tidak valid lagi, tidak menjadi sideways dan berubah menjadi kemungkinan akan menjadi downtrend karena harga menembus ke bawah. Nah, itu kalau kita membaca dengan line ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu membaca tren menggunakan indikator. Untuk cara yang kedua kita akan membaca tren menggunakan indikator ya teman-teman. Ada banyak indikator yang bisa teman-teman gunakan untuk membaca tren. Apa aja? Mari kita lihat di MetaTrader berikut ini. Di MetaTrader indikator tren ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 ya teman-teman, cukup banyak. Nah tapi yang paling sering digunakan adalah moving average ya. Dalam video kali ini saya akan menggunakan moving average sebagai contoh ya teman-teman. Nah moving average ini banyak variasinya untuk dipakai. Ada yang memakai 1 garis, ada yang memakai 2 garis, atau ada yang bahkan memakai 5 atau lebih malah untuk garis moving average. Nah untuk contoh kali ini saya akan menggunakan 2 garis moving average ya teman-teman, untuk mempermudah bagi trader pemula untuk membaca tren. Untuk settingannya sendiri ini tidak ada yang pasti ya teman-teman. Settingannya teman-teman bisa rubah sesuai dengan aturan teman-teman sendiri. Nah dalam video ini saya akan mencontohkan moving average 26 sama moving average mungkin 50 ya teman. 50 kita kasih warna merah. Oke. Nah untuk membaca tren menggunakan moving average, caranya adalah jika harga bergerak di atas moving average atau moving average bernilai kecil berada di atas moving average bernilai rendah, bernilai tinggi, bernilai kecil di atas dari moving average bernilai lebih tinggi, maka itu dikatakan uptrend. Seperti ini ya. Ini kan harga, ini harga naik ya teman-teman. Harga ini naik, moving average kecil berada di atas moving average besar. Ini harga dikatakan naik. Kalau harga dikatakan turun atau downtrend, itu sebaliknya. Downtrend itu seperti ini. Ini contoh yang tadi ya teman-teman, kita hapus dulu. Nah kalau
downtrend itu kebalikannya. Downtrend adalah jika harga berada di bawah moving average rendah dan moving average tinggi, dan moving average rendah itu berada di bawah dari moving average yang tinggi. Dalam contoh ini 26 lebih rendah daripada 50, ya maka dikatakan sebagai downtrend seperti ini karena harga bergerak turun. Nah, kalau sideways bagaimana? Kalau sideways, nah ini contoh yang seperti tadi sama ya. Kalau sideways biasanya itu harga akan menembus terus, entah itu tembus naik atau tembus turun seperti ini. Nah, ini moving average yang kecil ya, ini ya, moving average kecil di bawah moving average besar. Maka saat ini untuk pada waktu ini 25 April ini, maka harga masih dikatakan downtrend karena MA kecil berada di bawah MA besar. Nah, setelah ini break ya teman-teman, ini kan ada perpotongan dari MA moving average, perpotongan dari moving average, maka ini sudah dikatakan tidak downtrend lagi. Nah, kalau ini moving average motong ke atas, ini motong ke bawah lagi, ini motong ke atas lagi, ini motong ke bawah lagi, ini ke atas lagi, ini satu kecil ke bawah lagi. Nah, kalau memotong terus kayak gini, berarti ini bisa dikatakan sebagai sideways. Nah, sebetulnya sama ya teman-teman, sama trendline tadi ya, cuma perbedaannya trendline kita harus tarik garis ya. Kalau EMA kalau moving average kita tinggal masuk ke indikator, nggak usah tarik garis, sudah otomatis. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana harga dikatakan berubah atau perubahan tren dari uptrend ke downtrend atau sebaliknya? Nah, kita lihat contoh ini ya teman-teman, contoh yang seperti tadi. Ini merupakan pergerakan turun ya, ini awalnya merupakan downtrend dan turun gini. Nah, waktu MA moving average kecil menembus ke atas moving average besar, maka inilah dikatakan perubahan tren. Dalam kesempatan ini, contoh ini dari downtrend kita langsung menuju ke uptrend. Nah, ada kalanya dari uptrend atau dari downtrend kita tidak langsung berubah balik arah, tapi biasanya kita sideways terlebih dahulu harganya. Kita ambil contoh sebentar. Nah, ini mungkin ini harga bergerak naik ya teman-teman. Ini harga bergerak naik ditandai dengan moving average kecil berada di atas moving average besar, maka ini dikatakan uptrend. Nah, ketika moving average kecil break atau menembus moving average besar, maka uptrend ini dikatakan sudah tidak valid. Nah, dalam contoh kali ini, ketika uptrend tidak valid, trennya tidak langsung berubah turun. Di sini tren berubah menjadi sideways. Nah, seperti ini. Karena ini kan moving average kecil menembus moving average besar. Ini tembus lagi ke atas. Ini tembus lagi ke bawah. Ini tembus lagi ke atas. Ya, ini dikatakan sideways. Jadi ini perubahan dari uptrend ke sideways. Kalau tadi kan dari downtrend ke uptrend, sekarang dari uptrend ke sideways. Sebenarnya aturannya sama sih. Aturannya tuh kalau moving average kecil menembus moving average besar, maka trennya ganti. Kalau
sering menembus kayak gini berarti sideways. Oke, sekarang kita beralih ke cara yang nomor 3. Tapi sebelum itu teman-teman, silakan tekan tombol subscribe untuk video trading selanjutnya. Saya akan membahas mungkin tentang bagaimana cara trading saat downtrend, saat uptrend, maupun saat sideways. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang membaca tren terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk cara yang terakhir adalah cara yang saya gunakan sendiri, yaitu cara membaca tren menggunakan price action, yaitu tanpa adanya trendline seperti ini. Kita hapus trendline, ini kita hapus, moving average kita hapus. Nah, jadi kita bisa membaca tren tanpa menggunakan indikator atau gambar-gambar seperti tadi teman-teman. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Pertama, contoh uptrend ya teman-teman. Contoh uptrend kayak gini. Pada dasarnya price action atau tren atau teman-teman membaca tren menggunakan price action, itu teman-teman harus tahu yang namanya higher high, higher low, dan lower low, lower high. Apa itu? Begini. Ini misalnya awal pergerakan. Kan kalau harga naik kita nggak mungkin ya harga terus naik, pasti ada naik turun begitu ya. Nah, ini juga sama, ini awal pergerakan naik, terus kita ada pullback, kita ada rally lagi. Nah, kalau ada 3 gerakan ini, minimal 3 gerakan ini, maka harga atau pergerakan harga bisa dikatakan sebagai uptrend ya. Contoh seperti ini teman-teman. Ini kita gerak naik, terus ini turun, terus ini naik lagi ya, ini turun lagi, ini naik lagi, ini turun, naik, dan seterusnya. Nah, ini kok besar banget ini ya. Oke lah, enggak apa. Nah, ini dikatakan, ini dinamai sebagai, ini namanya high pertama ya teman-teman, dan ini high kedua atau disebut higher high. Nah, kalau ini low pertama, kita tahu awal gerakan. Kalau ini higher low. Nah, kenapa dikatakan higher low? Karena low ini kan low pertama, ini low kedua. Low pertama lebih rendah daripada low kedua ya, jadi low kedua ini lebih tinggi, maka dikatakan sebagai higher low. Kalau ini kan high pertama dengan high ini lebih tinggi high kedua ya teman-teman, maka high kedua ini disebut dengan higher high. Jika terjadi 3 gerakan ini, maka harga dikatakan bullish atau uptrend. Nah, kalau downtrend bagaimana? Kalau downtrend kebalikannya. Nah, ini ya downtrend. Downtrend itu sama, tapi cuma dibalik aja teman-teman. Ini gerakan awal, ini pullbacknya seperti tadi, ini gerakan selanjutnya.
Ini namanya gerakan awal misalnya, gerakan awal. Ini high pertama, ini lower high, ini lower low, lower low, ini low pertama. Sorry teman-teman, salah ya, ini lower high, ini lower low, dan ini low pertama. Oke. Nah, kenapa ini dikatakan lower low, ini dikatakan lower high? Sama seperti tadi ya teman-teman. Karena high di sini lebih rendah daripada high di sini atau gerakan awal di sini, maka dikatakan lower high. Kalau low di sini dikatakan lower low karena lebih rendah daripada low pertama. Ya, low kedua lebih rendah daripada low pertama, maka dikatakan lower low. Contoh seperti ini. Ini gerakan awal dari sini ya. Gerakan awal dari sini kita pull back, kita gerakan lagi turun, ini jadi lower low ya, lower low. Ini pull back menjadi lower high karena ini high ini lebih rendah daripada high ini. Kita turun lagi menjadi lower low lagi karena low ini lebih rendah daripada low ini, dan seterusnya teman-teman. Nah, ini dikatakan sebagai downtrend. Nah, kalau sideways bagaimana? Kalau sideways adalah dimana harga saling menyentuh, sama seperti trend line yang awal tadi. Misalnya seperti ini. Ini harga resisten, ini nilai atau harga support ya. Untuk harga dikatakan sideways berdasarkan price action, itu juga sama halnya dengan harga dikatakan sideways dengan menggunakan trend line, yaitu harga menyentuh sebanyak minimal 2 kali di support dan 2 kali di resisten seperti ini. Ini menyentuh 3 kali ya teman-teman, 2 kali di support, 3 kali di resisten, maka ini disebut sideways. Nah, sekarang bagaimana cara atau ciri-ciri uptrend berubah menjadi downtrend atau uptrend berubah menjadi sideways? Oke, kita lihat contoh ya. Ini misalnya, ini adalah contoh dari downtrend menjadi uptrend ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini gerakan awal kita membentuk apa? Lower low, pull back, lower high, ini turun ke lower low, ini lower high, ini sama, ini kita sideways sebentar ya teman-teman. Nah, begitu kita break, kita lanjut turun lagi, kita bentuk lower low lagi harganya, ini lower high, lower low lagi, lower high lagi, lower low, dan harga tidak mampu menembus dari low pertama ya. Ini harga cuma sampai sini aja nih, ini harga cuma sampai sini, terus naik lagi ke atas, membreak area ini, area lower high sebelumnya. Ini juga sama, ini juga retest
ke sini, tidak mampu menembus, jadi tertahan di area support. Lalu kita balik lagi, kita tertahan lagi, dan kita hanya break dari sini, ya. Ini sudah break dari sini, terus ini retrace atau pullback, ini langsung gerak naik. Nah, ini merupakan downtrend ya teman-teman, berubah menjadi uptrend karena 3 kali move ini, 1, 2, 3, jadi uptrend. Kalau ini downtrend, ini sudah di break area sini ya, di break ke atas, terus kita turun, terus kita naik lagi, berarti ini sudah 3 kali gerakan minimal untuk tren ya teman, 3 kali gerakan, 1, 2, pullback, rally lagi. Nah, ini merupakan contoh downtrend menjadi uptrend. Nah, di tengah-tengah ini ada nih, dari downtrend menjadi sideways. Oke, kita hapus dulu ini semua. Nah, ini harga sempat menjadi sideways ini teman-teman. Kenapa saya katakan sideways? Karena tidak mampu break dari area ini, tidak mampu break dari support ya. Ini menyentuh 2 kali, ini menyentuh 2 kali ya minimal ya, 1, 2, bahkan ini 3, ini ada 1, ini 2, ini sentuh lagi 3, ini malah. Nah, ini dikatakan sideways walaupun cuma sebentar. Lalu kita break lagi. Nah, ini merupakan contoh dari downtrend. Ini downtrend menjadi sideways, lalu ini sideways menjadi downtrend lagi ya. Nah, ini downtrend menjadi uptrend teman-teman. Nah, ini kalau cara membaca dengan price action ya teman-teman. Oke, itulah teman-teman 3 cara mudah untuk membaca tren untuk pemula. Nah, kalau teman-teman tanya, Mas, dari ketiga itu mana cara yang paling baik, mana cara yang paling bagus? Ya, jawaban saya adalah semuanya bagus, semuanya bisa profit ya. Saran saya pilih satu cara yang menurut teman-teman nyaman digunakan. Kalau teman-teman suka dengan trendline, ya pakailah trendline. Kalau teman-teman suka dengan indikator, ya pakai indikator. Kalau teman-teman suka chart yang bersih kayak saya, nggak ada indikator, nggak ada trend, nggak ada line, nggak ada coret-coret, ya pakai aja price action. Tapi memang price action lebih menuntut belajar lebih lagi, karena kita kan tidak memakai indikator atau alat bantu lainnya ya, murni pergerakan harga. Nah, itu dia saran saya, pilih salah satu yang nyaman, yang menurut teman-teman suka ya, dan konsisten ya. Kalau hari ini pakai trendline, besok juga pakai trendline, minggu depan analisnya juga pakai trendline, tahun depan juga pakai trendline ya, karena konsisten itu lebih penting daripada coba cari yang bagus mana, yang profit mana. Yang penting konsisten dulu. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa kalau suka dengan konten ini, teman-teman silahkan like, subscribe, dan happy planning.